Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semek Seminggu dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh barokah. Kemarau baru saja usai, berganti musim hujan. Kemarin berdebu, sekarang mulai berlumpur. Ini licin sekali ya. Ini kendaraan roda 2 nggak bisa meneruskan perjalanan. Dia terhenti di situ, termasuk kami. Nah, kami terhenti di sini. Rodanya lari-lari, nggak bisa jalan. Arah sana apa sana? Sana. Waduh, licin. Licin. Nggak bisa jalan, lari-lari rodanya. Sampai dari mana? Hah? Dari Nusantara. Sampai mau ke Nusantara. Ini juga, itu nggak bisa jalan itu. Itu nggak bisa jalan juga itu. Hah? Bisa jalan nggak? Ini licin kan ini ya? Waduh. Bisa pulang nggak ini? Ke 23. Hah? Enggak, masuk di desa. Wah, terjebak lumpur. Kalau langsung hujan bisa ya? Apa nunggu hujan kita? Iya, ini rodanya udah enggak bisa lagi nih. Padahal ini roda kasar loh ini. Itu kendaraan itu tidak bisa jalan juga itu. Ah, itu tidak bisa jalan itu Innova itu. Nah, kita nginep di sini kita. Ini kamu teruskan juga gak bisa jalan toh? Hah? Sampean mau ke mana? Nusantara? Mau ke 25. Lewat sini? Lewat sawah sini? Jadi lewat sana? Itu nanti takutnya guling ke ini, ke apa? Ke pinggir, iya. Ya mudah-mudahan apa ya, musim pilkada ini siapapun nanti yang terpilih bisa melihatlah seperti ini. Kondisi masyarakat di desa mau berbisnis ya, ini agak susah juga jika jalan ini masih kondisi tanah seperti ini. Ini tanah asli, belum ada campurannya. Ini kota kecamatan Air Sugian. Ini desa Kertamukti. Dan ini perbatasan desa Kertamukti, yaitu desa Muktijaya dan desa Kertamukti. Ini juga perbatasannya ini masih berupa jalan tanah asli ya. Nah ini tanah asli. 40 tahun jalan tanah. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian wakil-wakil kita yang sudah terpilih. Begitu juga nanti siapapun pemimpinnya ya, bupatinya. Ini kondisi yang ada di Air Sugian. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, sehingga bisa membantu warga ya, terutama warga yang pedagang ya, seperti ini pedagang ini. Bawa barang dagangan ya Pak? Oh, bawa telur ya.
Oh, di toko-toko ya, Pak? Oh. Ini kalau hujan sekalian malah bisa ya? Hmm. Itu nggak bisa jalan, nggak bisa jalan tuh, berhenti tuh di sana. Takutnya nanti ke samping ya. Dia di Iya, semakin digas dia semakin mundur. Mundur masuk ke selokan, masuk ke ini, masuk ke parit. Nah, gimana ini? Solusinya gimana nih? Ada solusi nggak ini? Apa solusinya tidur di sini? Di lapangan itu? Hah? Tapi kalau hujan sekalian malah bisa ya? Padahal itu roda sudah kasar loh itu. Masih saja lari-lari. Ini padahal roda sudah kasar. Itu ada truk lewat itu. Oke, kita usaha dulu gimana caranya. Apa masih bisa dilanjut? Apa nginep di lapangan ini? Coba kita lihat dulu, bisa nggak? Sangat licin ini. Ini kalau miring dia melesat ke pinggir, semakin digas bisa semakin mundur ya. Ini harus mantap di tengah. Ini dalam keadaan licin, tanah kena hujan. Nggak bisa jalan ya. Ini bisa lengket di roda ya. Kalau motor ini nggak bisa jalan ya, karena roda akan dibalut lumpur atau lempung sehingga nggak bisa jalan. Ini mobil yang saya pakai ini rodanya semi ya, semi kasar. Masih bisa lah kita terabas ya. Ya harus kita terabas seperti ini. Ini seminggu aja hujan, nggak intensitasnya tinggi misalnya. Ini udah jadi kubangan, benar-benar hancur. Padahal kemarin atau 2 minggu yang lalu kan kemarau ya, ini berdebu ya, bisalah dilewati tapi berdebu. Tapi ketika musim hujan seperti ini, berganti situasinya licin. Ini saya masuk di desa Muktijaya. Tadi terjebak di desa Kertamukti atau kota kecamatan Air Sugian, di perbatasan. Hampir nggak bisa jalan tadi karena super licin. Ada beberapa mobil yang terhenti juga tadi, jenis Innova ya, nggak bisa jalan. Ada juga mobil pedagang tadi juga agak berani melanjutkan, karena kalau melanjutkan takut tergelincir ke pinggir ya, ke parit, karena semakin digas semakin mundur dia. Roda nggak menggigit jalan ya, nggak menggigit tanah.
karena tanah sudah menjadi lumpur. Ini baru sampai di jembatan ya, jembatan Muktijaya. Jembatan ini keren ya, jembatannya beton tapi jalannya masih tanah. Ini jembatannya beton, memang untuk apa, jalan utama Kecamatan Air Sugian. Jalan utama ya. Oke, kita lanjut lagi di seberang seberang timur ya, seberang timur Desa Muktijaya ini sudah di koral ya. Nah, kalau sudah sampai jalan koral seperti ini masih sangat enak ya, mudah dilewati. Motor ya, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 bisalah lewat seperti ini. Enak, udah sangat membantu. Ini sudah sangat membantu ini. Ini sampai ujung sana udah koral ya. Jadi Desa Muktijaya seberang seberang timur ini udah di koral, tapi yang barat tadi masih jalan tanah. Kemudian nanti kita akan sampai ke Desa Sukamulya jalur 23, itu koral ya di seberang barat maupun seberang timur, meskipun belum sampai ke perbatasan ya, masih berlanjut pembangunannya. Dengan di koral ini saja udah sangat membantu. Syukur-syukur nantinya di beton ya, seperti di jalur 18 itu keren, seperti jalan tol, tolnya jalur itu keren sekali, bagus. Mudah-mudahan Air Sugian ini juga bisa mengejar mimpi seperti daerah lain, sehingga perputaran ekonomi kerakyatan bisa berjalan kencang, usaha petani bisa lebih baik, anak-anak sekolah yang sekolah juga lancar ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Insya Allah Air Sugian akan lebih baik, amin. Itu ada kendaraan roda 4 kayaknya konvoi itu ya, barangkali tadi habis terjebak, sekarang sudah bisa lewat. Nah, kalau jalan koral seperti ini lancar ya, setidaknya sangat membantu lah. Mudah-mudahan desa yang lain yang belum koral di koral ya, menyusul desa-desa yang lain. Tapi untuk desa-desa di pinggir ini hampir rata-rata udah di koral. Hanya saja yang utama ini yang masih ada tanahnya ya. Ini jalan utama ini. Memang di kalangan Kades beberapa waktu lalu ada semacam apa ya, celetukan ya istilahnya ya, bahwa jalan utama ini jalan kabupaten, sehingga desa nggak bisa membangun. Tapi kalau misalnya desa nggak bisa membangun, kita menunggu koral dari kabupaten atau menunggu beton, ya sampai kapan di beton. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana bisa membantu masyarakat secara darurat ya. Dalam artian ya seperti ini di koral, itu saja sebenarnya untuk membantu masyarakat ya. Tidak harus menunggu kapan ya, mau di beton atau lebih baik misalnya ya, karena
infrastruktur jalan itu menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat ya. Karena kebutuhannya sekarang, bukan besok atau tahun depan. Sekarang kebutuhannya. Jadi mereka yang berusaha, yang pedagang atau petani yang menjual hasil buminya juga lancar. Pedagang kalangan juga lancar. Ya minimal perputaran ekonomi menjadi lancar lah. Kira-kira seperti itu. Ini sepertinya mobil di depan ini selamat dari kubangan. Yang di belakang tadi udah tidur di jalan ya. Kita mau tidur di jalan, nggak bawa bekal nih, kebetulan bekal habis. Bawa roti cuman 2 bungkus habis di perjalanan tadi. Minuman tinggal sebotol ya. Rokok tinggal 4 bungkus. Jadi kalau tidur di jalan ya memang asik ya, tidur di jalan. Alhamdulillah udah keluar dari penderitaan. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian semua pihak ya. Apalagi musim politik udah selesai, terutama legislatif. Para calon-calon, para wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih dan sudah dilantik, semoga menjadi perhatian. Begitupun saat ini ya, para calon bupati sedang bertarung musim kampanye ini, mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian. Karena jika desa ini maju, berkembang, ini juga berdampak positif bagi pemerintah daerah, terutama dari sisi pajak penghasilan dan lain-lain. Untuk di Air Sugihan sendiri, dari 2000 ke sini itu masyarakat sudah dibilang mulai bangkit secara ekonomi ya, karena sudah ada penghasilan sawit, kemudian penghasilan tahunan yaitu padi, dan untuk saat ini adalah musim tanam, sudah mulai musim tanam. 4 bulan kemudian insya Allah panen, sehingga ekonomi kerakyatan sudah mulai bangkit. Jika ekonomi rakyat bangkit, ini memang idealnya ya diimbangi dengan infrastruktur yang baik atau pembangunan desa yang baik, sehingga bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.